Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebajikan yang terbaik kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bekal yang paling bagus, yang paling baik kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Maka para jamaah, marilah kita bersama-sama senantiasa untuk berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan sejenak. Abu Bakar radhiyallahu an punya seorang keponakan. Keponakannya pada suatu hari ikut menyebarkan berita hoaks yang menyudutkan putri Abu Bakar radhiyallahu an, yang juga sekaligus istri dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keponakannya itu selama itu dibiayai kehidupannya oleh Abu Bakar, tetapi dia ikut-ikut menyebarkan berita hoaks yang menyudutkan putri Abu Bakar radhiyallahu an. Maka Abu Bakar tentu marah dan beliau bersumpah, demi Allah, aku, kata beliau, tidak akan membantu lagi keponakanku itu. Begitu kata beliau. Nah, setelah beberapa saat seperti itu, kemudian turunlah wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di dalam ayat yang turun pada saat itu, wal ya'fu wal yasfahu. Dan sampailah ayat itu, wahyu itu kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar setelah mendengar ayat itu, maka kemudian Abu Bakar buru-buru bersegera untuk memberi maaf kepada keponakannya itu. Wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Abu Bakar segera taat kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mengadakan perjanjian menyewa kuda untuk sebuah perjalanan ke suatu tempat. Maka di dalam perjalanannya ke suatu tempat yang sudah diperjanjikan itu, tiba-tiba selendang Umar terjatuh dan beliau tidak menyadarinya.
Sehingga sudah sekian jauh ada yang mengingatkan bahwasanya selendangnya jatuh. Kemudian kudanya dititipkan kepada orang yang mengingatkan itu, dan kemudian beliau Umar radhiyallahu anhu kembali berjalan untuk mengambil selendangnya yang terjatuh itu. Setelah kembali ke kudanya, orang yang dimintai tolong bantuan untuk menunggu kudanya itu bertanya kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, mengapa engkau mengambil selendangmu itu tidak kau gunakan, tidak engkau naiki kuda ini supaya engkau tidak capai?" Maka jawab Umar radhiyallahu anhu, "Wahai sahabatku, perjanjiannya adalah dari tempatku menuju ke suatu tempat di sana, bukan termasuk untuk mengambil selendangku yang terjatuh yang sudah berada di belakang sana." Begitu taatnya Umar radhiyallahu anhu. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula, dan penuhilah janji, kata Allah, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggunggan jawab. Begitulah sekilas kisah betapa taatnya Abu Bakar, betapa taatnya Umar radhiyallahu anhu kepada ketentuan, kepada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, maka pada kesempatan siang hari ini tentu kita sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tentu kita sudah berusaha untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pada kesempatan siang hari ini saya ingin menyampaikan mengapa sesungguhnya kita ini harus taat kepada perintah Allah. Ini saya sampaikan supaya di masa-masa yang akan datang kita lebih lagi untuk meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal, tetapi tentu tidak bisa saya sampaikan semuanya. Para hadirin sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus taat setaat-taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Berusaha sekuat tenaga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada perintahnya di dalam Al-Qur'anul Karim dan ada logikanya. Perintahnya banyak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum, dan seterusnya. Wahai manusia, sembahlah, taatlah kepada Tuhanmu yang menciptakanmu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah, taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi perintah agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa lagi kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada logikanya. Ada logikanya. Di antaranya adalah walillahi mulkus samawati wal ardh, dan miliknya Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Nah, para jamaah, kalau langit dan kerajaan bumi ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini sesungguhnya adalah para pengontrak. Kita ini adalah para penyewa di muka bumi ini. Kita tidak memiliki apapun sesungguhnya. Karena kita ini adalah pengontrak. Karena kita ini adalah tamu yang sifatnya sementara di muka bumi ini. Maka kita harus taat kepada aturan-aturan yang diciptakan oleh pemiliknya, pemilik langit dan bumi ini, yaitu Allah.
Itu tidak berbeda dengan kalau kita bekerja di sebuah perusahaan. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, tentu kita ini harus taat kepada bos perusahaan itu. Harus taat. Kalau kita berada di dalam sebuah negara lain sedang bepergian misalnya, maka kita juga harus taat kepada aturan-aturan yang ada di dalam negara itu. Seperti itu gambarannya, logikanya Bapak-bapak. Kemudian mengapa lagi kita ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan apa-apa yang ada di bumi ini untuk kalian semua. Jadi Allah itu memberi kenikmatan kepada manusia, termasuk kepada kita ini. Kenikmatan yang diberikan oleh Allah itulah tuhsuha, tidak bisa dihitung karena saking banyaknya, karena saking besarnya nilai yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu adalah gaji yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji 10 juta, 20 juta saja, disuruh naik gunung, disuruh menyeberang laut, berangkat, taat. Lah ini Allah memberikan gaji kepada kita yang luar biasa besarnya. Udara saja berapa? Sehat saja berapa? Lidah ini saja berapa nilainya kalau dirupiahkan? Allah memberikan gaji kepada kita. Belum air, belum yang lain-lainnya. Bahkan hanya kencing saja mendapatkan kenikmatan dari situ. Para jamaah, sungguh Allah memberi gaji kepada kita atau kenikmatan kepada kita luar biasa, tidak bisa dihitung. Maka alasan apa kalau kita tidak taat kepada Allah? Kalau di kantor kita tidak taat, murka itu pimpinan kita, itu akan murka. Mungkin kita dipecat atau mungkin diapakan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, mengapa lagi kita ini harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Para jamaah, Allah itu membeli dari kita, membeli dari manusia, dirinya dan harta manusia itu, amwalahum, dengan surga. Allah membeli berarti kita menjual. Kalau ada orang-orang di luar sana tidak berbuat sesuatu tentang hartanya untuk jalan Allah dan dirinya untuk jalan Allah, tidak sholat, tidak puasa, tidak ini, tidak itu, lalu apa yang akan dibeli oleh Allah? Lalu apa yang akan dia jual kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau barang dagangannya tidak ada atau sedikit, keuntungannya dari mana yang akan dia peroleh? Toko peracangan, kalau dagangannya sedikit, hanya satu atau dua macam, keuntungannya juga akan sedikit, bahkan rugi untuk membiayai listrik dan airnya. Begitu pula misalnya ada toko-toko yang besar, karyawannya banyak, tapi barangnya sedikit, tidak berkualitas lagi. Tidak ada pembelinya yang datang, yang mau membeli. Dia akan mengalami kerugian para jamaah. Begitu pula kita dalam kehidupan beragama ini. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah itu membeli dari orang mukmin dirinya dan hartanya. Dan kita sebagai orang mukmin harus memproduksi banyak-banyak amal kebajikan. Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah kita semua senantiasa bisa
bersungguh-sungguh untuk taat, untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh-dhikril hakim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah, pada saat ini adalah saatnya untuk beramal kebajikan. Tidak ada hisab. Akan tetapi nanti pada waktunya adalah saatnya kita semua untuk dihisab, dan tidak ada lagi amal perbuatan, amal kebajikan, tidak ada lagi. Maka para jamaah, kita saat ini dan bahkan sampai kapanpun selama kita berada di muka bumi, tidak boleh kehilangan semangat untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Karena kereta kebajikan itu akan tetap dan terus berjalan dengan kita atau tanpa kita. Kita di muka bumi ini para jamaah sedang berjuang, dan nanti kita akan menerima hasilnya, kegagalan atau kesuksesan. Kita tahu semua manakala gagal tempatnya berada di mana, dan ketika sukses tempatnya akan berada di mana. Sukses menurut Allah, sukses yang sesungguhnya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surganya, itulah orang yang beruntung. Itulah orang yang mendapatkan kesuksesan dalam arti yang sebenarnya. Para jamaah, kegagalan itu pasti ada penyebabnya, dan kesuksesan itu tentu ada persyaratannya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua kepada jalan menuju kesuksesan, bukan jalan menuju kepada kegagalan. Manakala kita berbuat kebajikan para jamaah, semoga Allah menampakkan kebajikan yang kita lakukan itu adalah kecil saja di hadapan kita, meskipun sesungguhnya kebajikan itu adalah besar. Semoga sesungguhnya agar kita tidak menjadi orang-orang yang riya, karena riya itu dapat menghapuskan pahala. Manakala kita berbuat kemaksiatan para jamaah, semoga Allah menampakkan kemaksiatan yang kita lakukan itu terlihat besar di mata kita, supaya kita tidak gampang-gampang melakukan kemaksiatan, meskipun sesungguhnya kemaksiatan itu adalah kecil. Karena kemaksiatan yang kecil manakala dilakukan terus-menerus akan menggunung dan akan menjadi besar. Para jamaah, manakala kita malas untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kemalasan itu malas berada di dalam diri kita, sehingga kita tetap bersemangat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jamaah, mudah-mudahan yang singkat ini bisa lebih mendorong kita untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shaghira wa li jam'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.